Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dosen pengampu Bapak Reza Fahmi, S.Sos, M.A. Yang pertama, anggotanya Dini Hanifah. Yang kedua, Fauzia Azahra. Yang ketiga, Mirza Salim. Dan yang terakhir, Siti Aisyah. Manusia dan perkembangannya terdiri dari perkembangan psikoseksual dan perkembangan psikososial. Selanjutnya, fase-fase psikoseksual. Pengertian fase psikoseksual. Fase psikoseksual adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fungsi seksual yang dapat dipengaruhi perkembangan psikologi individu tersebut. Ada beberapa fase psikoseksual. Yang pertama, fase oral atau mulut 0-18 bulan. Yang kedua, fase anal 1,5 sampai 3 tahun. 3. Fase uretal. 4. Fase palus 3-5 tahun. 5. Fase latensi 5/6 tahun sampai 11/13 tahun. 6. Fase genital 11/13 tahun sampai 18 tahun. Yang akan kita bahas pertama adalah fase oral atau mulut. Fase oral atau mulut adalah fase pertama yang harus dilalui oleh seorang anak sejak dilahirkan. Pada mulanya, bayi tidak dapat membedakan antara bibirnya dengan puting susu ibunya, yaitu asosiasi antara rasa kenyang dengan pemberian ASI. Reaksi primitif pertama terhadap objek yaitu bayi berusaha memasukkan semua benda yang dipegangnya ke mulut. Bayi merasa bahwa mulut adalah tempat pemuasan atau oral gratification. Pada fase oral ini, peran ibu penting untuk memberikan kasih sayang dengan memenuhi kebutuhan bayi. Jika pada fase oral ini bayi merasakan kekecewaan yang mendalam, hal ini akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Selanjutnya, fase anal. Fase anal ini usia 1,5 sampai 3 tahun. Fase ini ditandai dengan matangnya saraf-saraf otak sphincter anus sehingga anak dapat mengendalikan gerakannya. Fase ini, kepuasan dan kenikmatan anak terletak pada anus. Sikap orang tua pada fase ini adalah sebaiknya mengusahakan agar anak merasa bahwa alat kelamin dan anus serta kotoran yang dikeluarkannya adalah sesuatu yang biasa atau wajar dan bukan sesuatu yang menjijikkan. Jika terjadi hambatan pada fase anal, anak dapat mengembangkan sikap diantaranya tidak konsisten, kerapian, keras kepala, kesengajaan, kekinian. Jika pertahanan terhadap sifat-sifat anak kurang efektif, karakter anal menjadi ambivalensi atau ragu-ragu, berlebihan, kurang rapi, kasar, cenderung sadomsokistik, atau dorongan untuk menyakiti dan disakiti. Selanjutnya yang ketiga, fase uretral. Fase ini merupakan perpindahan dari fase anal ke fase palus. Jika pada fase uretral tidak dapat diselesaikan dengan baik, anak akan mengembangkan sikap persaingan dan ambisi sebagai akibat timbulnya rasa malu karena kehilangan kontrol terhadap uretra. Jika fase ini dapat diselesaikan dengan baik, maka anak akan mengembangkan persaingan sehat yang menimbulkan rasa bangga akan kemampuan diri. Fase palus 3-5 tahun. Pada fase ini,
anak mulai mengerti bahwa kelaminnya berbeda dengan kakak, adik, atau temannya. Anak mulai merasakan bahwa kelaminnya merupakan tempat yang memberikan kenikmatan ketika ia mempermainkan bagian tersebut. Pada fase ini, anak laki-laki dapat timbul rasa takut bahwa penisnya akan dipotong. Ketakutan yang berlebihan tersebut dapat menjadi dasar penyebab gangguan seksual, seperti impotensi primer dan homoseksual. Pada fase ini, muncul rasa erotik anak terhadap orang tua dari jenis kelamin yang berbeda, dari erotik anak laki-laki terhadap ibunya, disertai rasa cemburu terhadap ayahnya, dan keinginan untuk mengganti posisi ayah di samping ibu, disebut kompleks Oedipus. Untuk anak wanita disebut kompleks Elektra. Bila kompleks Oedipus atau Elektra tidak dapat diselesaikan dengan baik, dapat menyebabkan gangguan emosi pada kemudian hari. Fase latensi 5/6 tahun sampai 11/13 tahun. Pada fase ini, semua aktivitas dan fantasi seksual seakan-akan tertekan karena perhatian anak lebih tertuju pada hal-hal di luar rumah. Tetapi keingintahuan tentang seksualitas tetap berlanjut. Dari teman-teman sejenisnya, anak-anak juga menerima informasi tentang seksualitas yang sering menyesatkan. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kurang berkembangnya kontrol diri sehingga anak gagal mengalihkan energinya secara efisien pada minat belajar dan pengembangan keterampilan. Fase genital 11/13 tahun sampai 18 tahun. Pada fase ini, proses perkembangan psikoseksual mencapai titik akhir. Organ-organ seksual mulai aktif sejalan dengan mulai berfungsinya hormon-hormon seksual. Sehingga pada saat ini terjadi perubahan fisik dan psikis. Secara fisik, perubahan yang paling nyata adalah pertumbuhan tulang dan perkembangan organ seks serta tanda-tanda seks sekunder. Remaja putri mencapai kecepatan pertumbuhan maksimal pada usia sekitar 12-13 tahun, sedangkan remaja putra sekitar 14-15 tahun. Akibat perbedaan waktu ini, biasanya para gadis tampak lebih tinggi daripada anak laki-laki seusia pada periode umur 11-14 tahun. Bersamaan dengan perkembangan itu, muncullah gelombang nafsu birahi baik pada laki-laki maupun wanita. Secara psikis, remaja mulai mengalami rasa cinta dan tertarik pada lawan jenisnya. Kegagalan dalam fase ini mengakibatkan kekacauan identitas. Selanjutnya, perkembangan perilaku psikososial. Beberapa pendapat dari para ahli yang mendefinisikan psikososial atau psikologi sosial adalah sebagai berikut. Menurut J.P. Kaplan, dalam kamus psikologi mengemukakan bahwa psikososial adalah menyinggung relasi sosial yang mencakup faktor-faktor psikologis. Psikologi sosial adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individual dalam konteks situasi sosial. Senada dengan Abu Ahmadi Bimowalkito mengemukakan bahwa berkaitan dengan psikologi sosial ini ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu bahwa psikologi sosial fokusnya pada perilaku individu dan dalam kaitannya dengan situasi sosial. Beberapa perkembangan perilaku psikososial diantaranya yang pertama, perkembangan pemahaman diri dan identitas. Proses pembentukan identitas diri merupakan proses yang panjang dan kompleks yang membutuhkan kontinuitas dari masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang dari kehidupan individu. Hal ini akan membentuk kerangka berpikir untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan
mengintegrasikan perilaku ke dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, perkembangan hubungan dengan orang tua. Keluarga mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi perkembangan remaja, karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang meletakkan dasar-dasar kepribadian remaja. 3. Perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Masa remaja bisa disebut sebagai masa sosial, karena sepanjang masa remaja hubungan sosial semakin tampak jelas dan sangat dominan. Kesadaran yang akan kesunyian menyebabkan remaja berusaha mencari kompensasi dengan mencari hubungan dengan orang lain atau berusaha mencari pergaulan. 4. Perkembangan moral dan religi. Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa remaja. Sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa sehingga